Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Aditya dengan NIM 21058072 dari Prodi Pendidikan Sosiologi yang berasal dari kelompok 8. Pada pembahasan kali ini kelompok kami membahas yaitu yang berjudul Administrasi Hubungan Sekolah dan Masyarakat. Dalam penulisan artikel ini, saya menggunakan metode penelitian studi literatur review, yaitu dengan mencari relevansi yang relevan. Penelitian dilakukan dengan menelaah literatur yang ada baik melalui buku, jurnal, artikel yang dihasilkan dari penelitian sebelumnya, yang kemudian dikompilasi untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan serta mendorong minat dan kerja bersama masyarakat dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Dari definisi di atas memiliki beberapa elemen penting, yaitu yang pertama adanya kepentingan yang sama antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua, untuk memenuhi harapan masyarakat dan masyarakat perlu berperan serta dalam pengembangan sekolah. Dan yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan peran diperlukan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik melalui komunikasi yang efisien. Yang kedua, yaitu prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Prinsip hubungan sekolah dan masyarakat. Ada beberapa prinsip hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan kepada masyarakat. Masyarakat harus bisa memadu informasi antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan masyarakat atau orang tua murid terhadap sekolah. Atau dengan kata lain, transparansi sekolah sangat diperlukan lebih lagi dalam era reformasi seperti saat ini. Masyarakat akan semakin kritis dan berani memberikan penilaian secara langsung tentang sekolah. Prinsip yang kedua yaitu continuity. Continuity berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu, misalnya satu kali dalam 1 tahun atau sekali dalam 1 semester, ataupun hanya dilakukan sekolah saat meminta bantuan keuangan kepada orang tua dan masyarakat. Prinsip yang ketiga selanjutnya yaitu simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, pihak pemberi informasi atau sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun melalui media hendaknya disajikan dalam bentuk sesederhana sesuai dengan kondisi dan karakteristik pendengar atau masyarakat setempat. Prinsip yang selanjutnya yaitu coverage. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor, atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya, program ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler, remedial, teaching, dan lain-lain. Prinsip dari coverage ini mengandung makna segala informasi hendaknya yaitu yang pertama lengkap. Artinya tidak satupun informasi yang harus ditutup atau disimpan. Yang kedua yaitu akurat, artinya informasi yang diberikan harus tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu up to date. Up to date yaitu berarti informasi yang diberikan adalah informasi yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh sekolah. Prinsip yang selanjutnya itu adalah constructiveness. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif. Artinya, sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah, serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang akan dihadapi sekolah. Prinsip yang selanjutnya yaitu adaptability. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya atau kultur, dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
Selanjutnya itu teknik dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Uh, Kenyataannya hubungan sekolah dan masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik. Banyak kendala yang sering dihadapi atau uh, contohnya itu dalam masalah komunikasi yang terhambat atau tidak profesionalnya sekolah dan masyarakat. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, beberapa hal bisa menjadi alternatif. Adanya laporan berkala mengenai berbagai kegiatan sekolah serta keuangannya. Berbagai kegiatan yang mengakrabkan setiap open house, kunjungan timbal balik, dan program kegiatan bersama seperti pentas seni dan perpisahan. Adapun sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan. Teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 teknik. Yang pertama yaitu teknik tertulis, teknik lisan, teknik peragaan, dan teknik elektronik. Teknik tertulis yaitu hubungan antara sekolah dan masyarakat dapat dilakukan secara tertulis. Cara tertulis yang dapat digunakan antara lain yaitu melalui buku kecil, pada permulaan tahun ajaran. Buku kecil ini bertujuan untuk menjelaskan tentang tata tertib, syarat-syarat masuk hari-hari libur dan hari-hari efektif. Kemudian buku-buku kecil ini dibagikan kepada orang tua murid yang uh, yang dilaksanakan di taman kanak-kanak ataupun di sekolah. Teknik tertulis lainnya yaitu melalui pamflet, yaitu merupakan selembaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf pengajar, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan belajar. Selanjutnya itu berita kegiatan murid. Berita ini dapat dibuat sesederhana mungkin pada selebaran kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah ataupun lembaga pendidikan. Yang selanjutnya yaitu melalui catatan berita gembira. Teknik ini sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid. Keduanya sama-sama ditulis dan disebarkan ke orang tua. Hanya saja, catatan berita gembira ini berisi tentang keberhasilan seorang murid. Berita tersebut ditulis di selebaran kertas dan disampaikan kepada wali murid atau bahkan disebarkan ke masyarakat. Cara yang selanjutnya itu buku kecil tentang cara membimbing anak. Dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang tua, kepala sekolah atau guru, dan staf pendidikan membuat sebuah buku kecil yang sederhana yang bisa atau berisi tentang cara membimbing anak yang efektif. Kemudian buku tersebut diberikan kepada orang tua atau murid. Selanjutnya teknik lisan. Hubungan sekolah dapat dengan masyarakat dapat juga dilakukan dengan secara lisan. Contohnya yaitu melalui kunjungan rumah. Kunjungan rumah dalam rangka mengadakan hubungan dengan masyarakat. Pihak sekolah dapat mengadakan kunjungan ke rumah wali murid, warga, ataupun tokoh masyarakat. Melalui kunjungan rumah ini, guru akan mengetahui masalah apa saja yang dihadapi oleh peserta didik. Maka program pendidikan akan lebih mudah direncanakan untuk disesuaikan dengan minat-minat dari peserta didik tersebut. Cara yang selanjutnya dari teknik lisan yaitu mengundang orang tua. Selain mengadakan kunjungan, pihak sekolah sesekali juga mengundang orang tua murid datang ke sekolah. Setelah datang, mereka diberi penjelasan tentang perkembangan pendidikan di lembaga tersebut. Mereka juga perlu diberi penjelasan khusus tentang perkembangan pendidikan anaknya. Cara yang selanjutnya yaitu pertemuan. Dengan teknik ini berarti sekolah mengundang masyarakat dalam acara pertemuan khusus untuk membicarakan masalah atau hambatan yang dihadapi sekolah. Pertemuan ini sebaiknya diadakan pada waktu tertentu yang dapat dihadiri oleh semua pihak yang diundang. Sebelum pertemuan dimulai, acaranya disusun terlebih dahulu. Teknik selanjutnya itu teknik peragaan. Teknik peragaan atau hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasa berupa pameran atau pentas seni yang dilakukan oleh siswa-siswa. Selanjutnya itu teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua, murid, dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik. Misalnya dengan melalui telepon, televisi, radio, dan media-media lainnya. Selanjutnya yang ketiga, proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka penyusunan program, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang pertama yaitu penyusunan program. Penyusunan program Semas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Setelah dilakukan penyusunan program, maka dilakukanlah pelaksanaan atau pengorganisasian. Pada dasarnya,
semua komponen sekolah dan pelaksanaan Humas. Oleh karena itu tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata sehingga penyelenggaraan atau pelaksanaan dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan keorganisasian perlu dilakukan pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi, selanjutnya yaitu yang keempat yaitu peran personil sekolah dalam administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Guru merupakan kunci penting dalam kegiatan Husemas di sekolah menengah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan Husemas, yaitu yang pertama, guru membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik hubungan sekolah dan masyarakat. Meskipun kepala sekolah yaitu orang kunci dalam pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat, akan tetapi kepala sekolah tidak mungkin melaksanakan program atau turun langsung tanpa bantuan dari guru. Selanjutnya itu membuat dirinya lebih baik dalam bermasyarakat. Seperti yang diketahui, guru merupakan tokoh bagi masyarakat. Tingkah laku yang diterapkan guru merupakan contoh dari masyarakat atau bisa menjadi panutan. Yang ketiga yaitu dalam melaksanakan semua itu, guru harus melaksanakan kode etiknya. Kode etik guru merupakan aturan atau rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh guru. Kode etik ini mengatur guru menjadi manusia terpuji di masyarakat, karena kode etik ini merupakan cerminan kehendak masyarakat terhadap guru. Baiklah, kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu sekolah dan lingkungan masyarakat memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Sekolah sebagai tempat belajar, sedangkan lingkungan masyarakat merupakan tempat implikasi dari proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dalam sistem kependidikan, hubungan masyarakat dengan sekolah disebut Husemas. Husemas yaitu rangkaian kegiatan usaha yang sungguh-sungguh terencana berkesinambungan untuk menumbuhkan, memupuk, dan mendorong sikap perilaku yang dapat membantu tercapainya saling pengertian antara organisasi dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat atau dikenal dengan istilah Husemas termasuk salah satu dalam administrasi pendidikan. Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan harmonis dan dinamis, maka proses pendidikan dan pengajaran di sekolah diharapkan dapat tercapai melalui visi misi dan tujuan dari pendidikan tersebut. Baiklah, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.